Jadi misal gue udah punya 9 restoran, terus ya udah gue bangun restoran ke 10, terus semua penghasilan yang ke 10 gue jadiin perpuluhan gue aja. Selamat datang di Koko Kepo. Banyak yang memperdebatkan sebenarnya perpuluhan yang benar itu gimana sih? Gimana perpuluhan yang benar? Gini. Oke. Gitu. Oke. Supaya kalian tahu gimana perpuluhan yang benar dan persembahan yang tepat diberikan hanya kepada Tuhan. Mari kita saksikan, ini dia Koko Kepo. Gak ada gimmick kok hari ini. Apa itu gimmick? Iya. Ke gereja kok nggak pernah serius. Gimana mau bertumbuh? Lihat ke kamera. Kasih tahu dong, hamba Tuhan bukan? Oh iya, maaf. Oke. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya kok. Kayak gereja kan kok gereja teman saya takut keluarin anggaran pelayanan dengan dah. Amin. Ya. Ya, mari kita berdoa. Oke. Apa kok jawabannya? Saya bersedia. Bercanda ya kok. Nah ini agak panjang pertanyaannya teman-teman. Oke, jadi aku bacanya. Katanya gereja kan organisasi non-profit. Tapi ada testimoni nih dari audiens Hello God. Tapi kok gereja teman saya takut-takut ya ngeluarin anggaran pelayanan dengan alasan keuangan lagi nggak cukup. Padahal gereja besar dengan donatur banyak dan di tengah ibu kota. Bisa kira-kira ya gereja apa? 3 huruf, dimulai dari G. Banyak gereja 3 huruf. Oh iya. Ya, lanjut. Belakangnya Y. Nah, apakah kok dengan kondisi seperti itu sebenarnya gereja tuh nyari profit? Padahal kan udah ada tuh dana buat pelayanan diakonia. Tapi kadang kalau misalkan kita minta, ya, sorry, dananya lagi nggak cukup gitu. Nanti aku coba kasih contoh kasusnya deh. Sekarang aja. Yaudah, contoh kasusnya itu ada temanku yang lagi kelilit hutang gitu loh kok, hutang, dan dia butuh cash gitu loh, dia butuh cash. Tapi ketika dia minta ke gereja tuh nggak ngasih. Gitu. Padahal yang dia butuhin saat itu cash itu, dan respons dari gereja justru malah ya udah saya doain aja ya. Sekian. Iya. Pertama, gini. Kita itu, gue sangat paham banget kalau misalnya ada orang-orang yang misalnya merasa seperti yang dirasakan kayak pertanyaan teman kita tadi itu ya. Kok gereja sepertinya cukup lah, bahkan berlebih lah gitu dananya. Tapi kenapa untuk keluar uang untuk bantu orang kok kayaknya nggak bisa gitu. Kita mesti memahami dari sudut pandang organisasi, karena gereja itu udah jadi organisasi juga. Mesti ingat itu. Kita nggak bisa mengatakan, oh nggak boleh, gereja mesti ini dong. Nggak bisa, karena ini organisasi. Dan organisasi itu, kenapa harus jadi organisasi? Karena dia sudah melibatkan banyak orang. Dan adalah wajar kalau udah orang banyak terlibat, harus diatur berdasarkan aturan dan sebagainya. Termasuk misalnya, ada orang yang kalau pada kasus yang tadi ya misalnya ya, pinjam uang karena terlilit hutang, butuh cash dan sebagainya. Problemnya kalau misalnya ada orang lain juga melakukannya, itu masalah. Artinya gini, wah enak dong ya gereja itu jadi tempat untuk kita dapetin dana segar. Jadi kita mesti memahaminya dalam perspektif sebagai seorang operator, atau istilahnya tuh sebagai seorang yang mengelola gereja. Tidak bijak kalau lu langsung kasih istilahnya dana segar untuk orang kelilit hutang, itu tidak bijaksana. Nah, biasanya pada kasus-kasus begitu, gereja memang sebaiknya tidak boleh langsung kucurkan dana. Tetapi misalnya ada orang-orang yang sifatnya perseorangan yang mungkin bisa membantu, ya. Jadi maksud gue tuh gini, kita harus lihat kasus per kasus dan tidak boleh kita langsung serta-merta menghakimi gereja dengan mengatakan bahwa oh gereja duitnya banyak tapi kok begitu. Karena sebenarnya kalau kita mau fair-fairan, misalnya kita melihat gereja juga seharusnya, ini gue ngomong seharusnya ya, punya program-program sifatnya diakonia, bantuan sosial yang juga diberikan kok gitu. Dan itu dananya bukan dana kecil, dana besar. Tapi kita memastikan bahwa uang ini dipakai
harus sampai pada yang betul-betul membutuhkan, bukan dipergunakan secara tidak bertanggung jawab. Ya udah gitu aja sih. Kalau gereja ngucurin dana buat ngegaji tim kreatifnya itu bijaksana nggak kok? Bijaksana. Tergantung. Bijaksana selama memang tujuannya harus terpenuhi. Teman-teman jangan lupa support Hello God. Ya, di bawah ini. Ya. Tapi gimana kok Andre? Ya, itu buat thumbnail. Pamit dulu ya, saya mau cari duit di gereja. Yuk masuk. Ada. Dingin. Sama. Ngulang soalnya. Ya udah. Kok kan ngitung keuangan tuh nggak gampang ya. Apalagi kalau misalkan kita kerja di perusahaan yang kayak bisnis gitu. Bisnis kan uangnya kan fluktuatif, naik turun kan. Gimana kalau misalkan gue biar gampang nih buat ngasih perpuluhan. Jadi misal gue udah punya 9 restoran gitu. Terus ya udah gue bangun restoran ke-10, terus semua penghasilan yang ke-10 gue jadiin perpuluhan gue aja gitu. Asik juga. Menarik. Jadi gitu aja ya, supaya gampang ya. Kesalahan banyak orang Kristen itu adalah mereka jatuh pada satu mentalitas yang gue sebut sebagai legalistik. Legalistik itu adalah aturannya apa? Harus begini, harus begitu. karena kok gue sangat yakin bahwa aturan itu penting untuk memberikan sebuah guidance supaya kita melakukan apa yang menjadi purpose yang deserve oleh aturan itu. Like, jangan membuang sampah sembarangan. Misalnya kita lagi makan, terus tanpa sadar itu bekas bungkusnya kita tinggalin di meja. Itu membuang sampah sembarangan nggak? Meninggalkan sampah. Itu membuang sampah sembarangan nggak? Membuang sampah sembarangan. Itu kita akan jatuh dalam debate yang sama. Karena apa? Karena kita hanya peduli pada apa yang tertulis pada aturan. Purpose yang deserve oleh aturan tersebut adalah mari berikan lingkungan yang bersih, kita jaga sama-sama dan sebagainya. Ada orang mengatakan, gue nggak buang sampah sembarangan, gue cuma tinggalin di meja. Itu salah. Karena apa? Karena itu bukan purpose-nya. Purpose-nya adalah menjaga kebersihan. Sama, persepuluhan purpose-nya apa? Karena banyak orang tuh akhirnya debate dalam kekristenan. Buat gue itu debate yang bodoh sekali. Karena kita debate-nya itu ada pada 1/10-nya berapa? Ini berapa? that's not the purpose. Karena purpose utamanya persepuluhan itu adalah supaya dalam pelayanan ada uang untuk menjalankan pelayanan di rumah Tuhan. Pelayanan operasional, iya. Menafkahi orang-orang yang melayani Tuhan sepenuh waktu, full time, iya. Dan juga memberi makan kepada mereka yang membutuhkan pada konteks zaman itu. Pada konteks gereja hari ini, karena kan tadi pertanyaannya lu adalah, gue punya perusahaan, daripada 9 usaha yang 10 aja gue kasih perpuluhan. I think that's not the idea. Idenya itu adalah, apakah lu mengasihi Tuhan? Apakah lu sadar bahwa berkat itu datang dari Tuhan? Semua berkat-berkat yang datang dari Tuhan. Dan apakah lu sadar bahwa semua berkat yang dikasih ke lu ini punya purpose? Bukan untuk supaya membuat lu lebih kaya, tapi seharusnya purpose ini adalah lu bisa jadi berkat buat orang. Kalau lu punya mentalitas itu, maka gua rasa isu yang ke-10, perusahaan ke-10 gua kasih buat Tuhan, itu bukan jadi isu. Isunya adalah, dengan semua yang sudah Tuhan kasih ini, seberapa besar lu ingin menjadi berkat buat orang. Seberapa besar lu ingin kembalikan buat Tuhan. Dan tentu saja isu yang pentingnya juga adalah supaya lu jangan terikat pada yang namanya berkat-berkat materi ini, hati lu. So, jawabannya gue balikin ke lu. Seperti itu. Gue belum punya perusahaan sama sekali. Oke. Karena ini sudah melewati jamnya nih. Kok Andre lagi buru-buru, guys? Gila, keren banget. Lu kayak yang lagi nge-vlog lu. Oh iya. Ini bukan genre vlog ya. Justru itu harus gitu dibahas. Membangun suasana. Kita masuk ke topik perpuluhan lagi nih, kok. Nah, sekarang kita kan pernah dengar tentang yang namanya buah sulung. Sebenarnya bagaimana sih prinsip buah sulung sebenarnya? Apakah penghasilan atau gaji pertama harus sepenuhnya, seutuhnya dikasih ke Tuhan?
Karena sejujurnya kalau itu bener, gaji pertama gue tidak kasih ke Tuhan. Gaji pertama gue gunain buat belanja di supermarket. Bukan lu kasih mak lu. Belanjain mak gue gitu. Tapi bener gue pakai sampai habis gitu. Jadi sebenarnya gaji pertama gue nggak kasih ke Tuhan. Oke. Konsep buah sulung itu adalah konsep yang diturunkan dari Perjanjian Lama. Kalau kita baca, ide utama dari buah sulung itu adalah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jadi buah sulung itu dianggap sebagai sesuatu yang terbaik, yang dinanti-nantikan. Karena kan konteks waktu itu orang bertani atau berkebun, let's say. Jadi yang dinantikan oleh seorang petani itu apa? Buah kan. Apalagi kalau itu buah pertama itu dianggap sebagai, oh ini yang paling penting, ini yang paling baik gitu kan. Yang gue nanti-nantikan sekian lama setelah gue tanam. Nah itu dijadikan sebuah kultur di mana buah pertama yang lu tunggu banget itu lu kasih buat Tuhan. Iya. Artinya apa? Ini sedang menggambarkan tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan lebih daripada diri kita sendiri. Kita mengasihi Tuhan lebih daripada kepentingan kita. Oh iya. Jadi konsep buah sulung itu sebenarnya adalah praktik yang dilakukan orang untuk mengasihi Tuhan. Nah kalau hari ini tidak semua gereja mengajarkan hal itu atau dipertahankan tradisi itu. Ada gereja-gereja yang masih mempertahankannya, which is kalau menurut gue sah-sah saja. Tapi jangan sampai sekali lagi kita jatuh lagi pada mentalitas yang sama, do and don'ts. Lakukan dan enggak. Kalau lu enggak bayar buah sulung, lu dikutuk Tuhan. Enggak, Tuhan enggak gitu. Tapi gini loh, ini kembali kepada diri kita sendiri. Apakah kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh enggak? Oh iya. Gitu. Iya. Kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, maka ini melatih jiwa kita kan untuk tidak mencintai dunia lebih daripada Tuhan, kayak gitu. Makanya buah sulung itu bukan sebuah kewajiban hari ini, tapi itu praktik yang baik untuk mengasihi Tuhan. Berarti itu sebenarnya bukan tentang berikan, maksudnya kayak kita kasih apa yang kita hasilkan, kita dapat, tapi tentang ketulusan hati untuk ngasih. Makanya kalau tulus, hati-hati di jalan. Berjalan di jalan. Mulai dari G. Banyak gereja 3 huruf. Oh iya. Ya, lanjut. Belakangnya Y. G. Ya Allah. Kita tahu kalau kita sebagai orang percaya harus memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Lause. Bukan Tuhan, kepada Tuhan. Tapi sebenarnya itu adalah fakta yang salah. Yang harus kita lakukan adalah untuk memberikan persebelasan. Makin salah. Jadi, kita saksikan. Iya, mau coba lagi. Nanti gue dicap sesat lagi kalau dipikir-pikir.